Ajax diharapkan jadi momen Angkatan Darat Inggris membawa pasukan pengintai lapis bajanya ke abad ke-21. Perlengkapan yang canggih, mewah, dan terdengar luar biasa. Kita membahas sensor digital, meriam 40 mm canggih, serta kemampuan mengumpulkan dan mengirim informasi secara real-time di medan perang. Di atas kertas, setidaknya ini adalah semua yang menurut Angkatan Darat mereka butuhkan, bahkan lebih. Ini benar-benar seperti mimpi, tapi mimpi itu dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk. Karena alih-alih peluncuran yang mulus, Ajax justru mengalami penundaan demi penundaan tanpa henti. Pertanyaan soal kinerjanya, dan terutama cacat yang menyebabkan awak dirawat di rumah sakit. Ini benar-benar terjadi. Uji coba dihentikan, berita negatif makin menumpuk, politisi harus memberi penjelasan. Ini terjadi karena kendaraan senilai 5,5 miliar pound justru menimbulkan korban pertama di kursi pengemudi, bukan di medan tempur. Kendaraan yang seharusnya memperbaiki segalanya. Keluarga kendaraan pengintai tempur beroda rantai CVRT bagi penggunanya tak pernah tampak mewah. Sejak 1972, berbagai varian kendaraan ini telah menyelesaikan tugasnya. Scorpion memberi daya tembak saat bergerak, Scimitar juga, tapi lebih baik. Spartan mengangkut pasukan, Sultan memimpin pertempuran, Samaritan mengevakuasi yang terluka, penamaan yang cerdas. Namun, semua kendaraan itu dari era Perang Dingin dan hal ini makin jelas. Pada 2000-an muncul masalah sensor, kemampuan siluman, daya tahan, mobilitas, dan daya hancur. Menurut laporan Komite Pertahanan House of Commons 2021, Ajax dirancang untuk mengatasi masalah yang sudah ada sejak Perang Teluk 1991. Dipilih sebagai pemenang Sistem Future Rapid Effect Angkatan Darat pada tahun 2010. Program yang bertujuan untuk akhirnya menemukan pengganti keluarga CVRT, serta Saxon dan FV432 APC. Program ini dijual sebagai generasi baru, satu keluarga dengan 6 varian beroda rantai di platform yang sama. Dengan Ajax, yang agak membingungkan, akhirnya merujuk baik pada varian pengintai berturret secara spesifik, maupun seluruh keluarga secara umum, entah kenapa, kurang pintar dalam penamaan. Kali ini, mereka dibuat dengan arsitektur digital, sensor canggih, serta kemampuan mengumpulkan dan berbagi informasi real-time di medan perang. Ajax, tepatnya varian itu, dilengkapi kanon otomatis 40 mm yang menembakkan amunisi teleskopik canggih, di mana proyektil dibungkus bahan pendorong. Meriam ini dikembangkan bersama Perancis dan akan terhubung dengan sensor untuk mendeteksi serta mengidentifikasi target dari jarak jauh. Gambar itu dikirim kembali lewat jaringan, sementara kru tetap aman di balik plat baja. Semua ini dalam satu platform adalah pencapaian besar. Dari bahasa resminya saat itu, Kantor Audit Nasional (NAO) merupakan bagian negara Inggris. Seharusnya mencegah hasil rampasan pajak agar tidak sia-sia. Misalnya menyatakan bahwa Ajax, kutip, akan menggunakan sensor dan sistem komunikasi teknologi baru yang meningkatkan pengawasan dan pengintaian tentara, tutup kutip. Tentara saat itu juga membesar-besarkan, menyebut Ajax sebagai kendaraan tempur lapis baja kelas menengah tercanggih di dunia dalam rilis resminya. Menariknya, mereka masih mempertahankan kata-kata itu, yang kini tetap ada di situs resmi Ajax saat video ini dibuat. Mengapa semua ini bisa berjalan salah? Kenapa sisa cerita Ajax berbeda? Negara itu menciptakan konsep perang lapis baja, jadi mereka sangat berpengalaman soal ini. Diproduksi, keluar dari pabrik tepat waktu, di bawah anggaran, dan kini bersenang-senang menghajar musuh yang mulia. Itu pertanyaan sederhana, tapi jawabannya panjang, jadi episode ini masih berlanjut. Mari mulai dengan garis waktu, tempat pola pertama kali terlihat. Optimisme di awal, penyangkalan saat jadwal mundur, kepercayaan diri muncul lagi saat masalah datang. Diulang terus sampai Angkatan Darat akhirnya terlihat seperti sekumpulan. Dari kontrak menjadi bencana. Setelah 4 tahun menatap ujung papan loncat, mengikuti program Future Rapid Effect System, Kementerian Pertahanan atau MOD akhirnya mengambil keputusan pada September 2014 dan menandatangani kontrak besar terakhir, sebuah kesepakatan all-in senilai 5,522 miliar pound, sekitar 7,4 miliar dolar Amerika Serikat dengan General Dynamics, untuk 589 kendaraan keluarga Ajax. Dan jadwal awalnya sangat optimis. Faktanya, hampir 12 tahun sejak kontrak besar itu ditandatangani, kendaraan ini baru mulai diperkenalkan secara teknis.
Coba tebak berapa tahun? Awalnya mereka memperkirakan berapa lama tentara mendapat kunci. Serius, coba tebak angkanya sekarang. Kamu mungkin mengira beberapa tahun itu lama, seperti 8 atau 10 tahun. Tapi tebakanmu salah besar. Karena Kementerian Pertahanan memperkirakan mulai memakai ini awal 2017, jadi kurang dari 5 tahun, sesuai rencana resminya saat itu. Kemampuan operasional awal, yaitu saat mencapai jumlah yang memungkinkan, aktivitas lain pelatihan konversi dasar, seharusnya dicapai Juli 2020, hampir 6 tahun lalu. Namun jadwalnya terus mundur. Tahun 2020 berlalu. Juli 2020 berubah jadi Juni 2021. Lalu Juni 2021 juga lewat. Karena belum ada kemampuan yang bisa ditunjukkan, pada akhir 2021 mereka berhenti membahas tenggat waktu operasi awal. Ajax akan siap saat benar-benar siap. Diamlah, seperti yang dikatakan Komite Akun Publik, lembaga negara yang menjaga pengeluaran tetap bertanggung jawab dengan kata-kata birokrasi mereka yang fasih. Tanggal baru untuk kemampuan operasi awal tidak akan ditetapkan sampai masalah ini selesai. Anda mungkin bertanya, apa penyebab penundaan ini? Jawabannya adalah konkurensi. Program Ajax tidak berjalan secara normal seperti yang dibayangkan. Anda mendesain, membuktikan, lalu membangunnya. Tidak. Sebaliknya, Kemhan dan kebijaksanaan mereka yang tak terbatas menggabungkan fase demonstrasi dengan fase manufaktur, yang berarti mereka mulai membangun kendaraan dalam jumlah besar. Mereka masih memastikan desainnya berfungsi. Mengapa ada konkurensi? Begini, serius. Sebenarnya, secara teori, ini seharusnya menghemat waktu dan memastikan target peluncuran yang optimis itu tercapai. Tapi kamu tahu, kalau ada sesuatu yang salah saat melakukannya dengan cara ini, ya tetap saja salah. Besar-besaran, karena jika menemukan cacat pada prototip yang mungkin hanya akan dibuang atau dikirim ke Museum Tank Bovington setelah selesai, jadi siapa peduli? Sebaliknya, konkurensi berarti Anda akan menemukannya pada kendaraan yang sudah Anda miliki dalam jumlah banyak. Pada dasarnya, semuanya akan digunakan sebagai unit nyata dalam layanan sebenarnya, dan karena itu, semuanya harus diperbaiki dengan benar. Dengan kata lain, setiap perubahan pada desain menjadi retrofit penuh, sementara waktu terus berjalan. Benar, itu terjadi dan dicatat now. Hingga pertengahan 2021, 324 lambung telah dibuat, 143 kendaraan lolos uji pabrik, dan Angkatan Darat menerima 26 unit. Dan tetap saja, belum ada kemampuan yang bisa dikerahkan untuk ditunjukkan. Untuk contoh spesifik dari kesalahan konkurensi, pertimbangkan Cannon yang disebut CD40. Senjata itu dikembangkan bersama BAE Systems dari Inggris dan Nexter dari Prancis. Selain pengembangan tertunda, senjata itu juga tak bisa langsung dipasang saat tiba karena konfigurasinya berbeda dari yang diharapkan perancang Ajax. Menurut bukti, General Dynamics ke parlemen, terjadi penundaan total 18 bulan. Pemasangan senjata memakan waktu lebih lama dari perkiraan karena semua produksi harus dicek ulang agar sesuai dengan desain senjata yang tak terduga. Akhirnya pada 6 November 2025, kemampuan operasional awal dimulai. Mereka telah melewati banyak rintangan, 11 tahun penundaan dan kabar memalukan. Kini, Angkatan Darat memiliki kendaraan tempur lapis baja canggih untuk abad ke-21. Persahabatan dengan CVRT berakhir. Ajax kini menjadi sahabat terbaik Kementerian Pertahanan, dan cara terbaik merayakan persahabatan ini adalah dengan latihan kecil yang menyenangkan. Para prajurit diberi alasan mencoba perlengkapan baru dan mengambil banyak foto untuk media. Ide brilian sehingga latihan diadakan. Titan Storm dimulai akhir November 2025 dan menjadi bencana besar. Kata bencana saja tak cukup untuk menggambarkan parahnya situasi itu. Mari kita cari tahu alasannya. Kebisingan, getaran, dan pemberhentian medis. Saya mengutip. Saya mendapat jaminan tertulis dari pejabat senior Kementerian Pertahanan bahwa sistem itu aman. Pada 22 November, sekitar 30 personel pengguna kendaraan keluarga Ajax melaporkan gejala akibat kebisingan dan getaran saat latihan Titan Storm. Sesuai dengan protokol keselamatan kami, latihan tersebut segera dihentikan dan mereka yang terdampak menerima perawatan medis dan perhatian penuh. Itu kata Luke Pollard, Menteri Pertahanan, Kesiapan, dan Industri. Kata-kata itu diucapkan 8 Desember 2025 dalam debat parlemen tentang kegagalan Ajax, yang seharusnya sudah mencapai kemampuan operasional awal. Ini seharusnya jadi masa bahagia.
Semua masalah selesai, tinggal menjaga pabrik berjalan sampai seluruh 589. Kendaraan keluarga Ajax telah diproduksi, namun latihan perdananya dihentikan karena masalah keselamatan terkait kebisingan dan getaran. Dengan personel yang terlibat, yang kemudian dikonfirmasi sebanyak 35 orang di 23 kendaraan melaporkan gejala kebisingan dan getaran serta menerima perawatan medis. Seperti yang kami katakan, itu benar-benar bencana total. Namun ini baru permukaan, karena setelah Titan Storm, jurnalis menyelidiki dan menemukan masalah ini jauh lebih kompleks dari satu latihan saja. Contohnya, pada Desember 2018, Direktorat Kesehatan, Keselamatan, dan Perlindungan Lingkungan Kementerian Pertahanan mengeluarkan pemberitahuan keselamatan resmi dan paparan getaran setelah kru melaporkan sakit akibat getaran. Kami tidak tahu pasti alasan mereka, tapi kami tahu bahwa Pemberitahuan 425 menyarankan mitigasi untuk melindungi pengguna dari efek getaran. Sementara pekerjaan lanjutan dilakukan untuk mengkarakterisasi masalah dan menentukan modifikasi desain yang tepat, demikian bunyi kutipan. Solusinya bukan merekayasa masalah agar hilang sejak awal, tapi mengelola secara administratif, membatasi kecepatan dan waktu di kendaraan, serta memakai kalkulator kontraktor untuk memodelkan paparan aman. Namun, upaya ini pun tampaknya sama sekali tidak efektif. Karena menurut jawaban parlemen pada Juni 2021 oleh anggota parlemen saat itu, Jeremy Quinn, prajurit yang ikut uji kualifikasi melaporkan masalah kebisingan dan getaran pada Juli dan September 2020. Laporan medis mencatat risiko cedera akibat kebisingan, sehingga Angkatan Darat menugaskan tim kesehatan lingkungan untuk penilaian kebisingan udara. Kami tidak tahu pasti temuan mereka, tapi kami tahu masalahnya cukup serius hingga menyebabkan semua pelatihan kendaraan dinamis segera dihentikan pada 6 November 2020. Kami belum tahu pasti jumlah korban Ajax di All Eater, tapi kami punya data Desember 2021. Direktorat Kesehatan, Keselamatan, dan Perlindungan Lingkungan saat itu merilis tinjauan kebisingan dan getaran, menyebutkan bahwa 310 orang terpapar kebisingan serta getaran dari kendaraan Ajax. Dari jumlah itu, 238 sudah kembali bertugas, 17 masih rawat jalan spesialis, dan 4 sudah diberhentikan. Dan itu sangat serius. Itu berarti 4 prajurit yang karirnya benar-benar hancur total. Belum lagi cedera yang mengubah hidup yang harus mereka hadapi jika cedera tersebut cukup parah, hingga membuat mereka harus diberhentikan secara medis. Sebanyak 17 orang lainnya juga terancam nasib serupa karena dipaksa mengoperasikan kendaraan tempur lapis baja yang rongsokan. Jika kendaraan menyebabkan cedera karena kebisingan tersebut, kemungkinan besar jelas tidak layak digunakan saat itu. Ini membawa kita ke Titan Storm dan alasan pembatalan mendadak proyek itu. Setelah 35 cedera dan riwayat Ajax yang sering menyebabkan cedera, pada saat itu para petinggi mulai khawatir akan kemungkinan terburuk, sehingga proyek tersebut akhirnya dihentikan. Kegagalan lain terkait berat, mobilitas, dan kepraktisan. Tapi tunggu, ini jadi lebih parah. Karena ternyata sandwich yang disebut Ajax sekarang sebenarnya adalah club sandwich. Bukan hanya satu, tapi ada beberapa lapisan kotoran yang benar-benar menjijikkan di antara rotinya. Ini adalah club sandwich yang sangat aneh. Lapisan selanjutnya adalah berat bendanya. Coba bandingkan dengan simitar. Benda ini berbobot hampir 8 ton dan dapat mencapai kecepatan maksimum 81 km per jam karena beratnya. Bahkan dengan mesin diesel jadul 5,9 liter yang hanya menghasilkan sekitar 190 tenaga kuda jika dirawat dengan baik, itu tetap sangat buruk. Sementara itu, mesin Ajax menghasilkan 800 tenaga kuda. Namun berkat bobotnya yang sangat berat, yaitu antara 38 hingga 42 ton tergantung siapa yang Anda tanya, kendaraan ini justru lebih lambat daripada simitar, dengan kecepatan maksimum yang dilaporkan hanya 70 km per jam. Itu bukan akhir dunia. Anda hanya kehilangan sekitar 11 km per jam kecepatan treadmill biasa demi perangkat canggih baru. Itu pasti sepadan, apalagi sudah ada lapisan baja layak dan senjata besar abu-abu. Begitulah. Tidak, karena performa bukan sekedar angka di speedometer. Bobot lebih berat memengaruhi mobilitas, jembatan rel, transporter, dan transportasi udara. Semua itu menjadi lebih sulit untuk dilalui jika bobotnya bertambah. Itulah alasan utama mengapa tidak hanya simitar, tapi semua keluarga CVRT berukuran kecil seperti saku. Mereka dibuat saat kerajaan Inggris runtuh, namun London masih ingin tetap berperan di dunia.
Mereka membuat kendaraan lapis baja yang bisa ditempatkan di Inggris, dimasukkan ke pesawat, lalu dijatuhkan ke belahan dunia lain. Dengan pemberitahuan 1 hari, yang kecil lebih baik daripada tidak ada. Dan siapa sangka, kendaraan ini bisa sangat cepat, jadi masuk akal secara logis dan taktis. Namun, penurunan kecepatan 11 km per jam kurang bagus. Pengintaian bukan hanya mencari musuh, tapi juga tentang tempo. Cepat mengamati, berpindah menutupi sayap, terus bergerak, dan segera alihkan fokus. Karena mereka menembaki kamu, jadi saatnya untuk keluar dari sana. Di dunia pengintaian, semakin cepat berarti semakin baik. Kamu juga bisa melihat kebijaksanaan itu di kendaraan pengintai milik tentara lainnya. Jekyll, 7 ton saudaranya yang bersumbu 3 coyote, 10 ton dengan nama yang cukup lucu. Fuchs, 18 ton Wimik dipakai cadangan karena Jekyll tidak cukup, 4 ton. Mungkin Anda mulai melihat polanya di sini, bukan? Jadi, bagaimana kita bisa berakhir dengan kendaraan pengintai yang berperilaku seperti ini? Satu kata saja, jawabannya adalah pembengkakan. Nao menjelaskannya dengan rasa jijik khas pegawai negeri. Desainnya berawal dari platform Ascot 2 hasil kerjasama Austria dan Spanyol. Secara spesifik, karena kita belum sempat menyelipkan fakta itu sebelumnya. Dan ya, platform yang sudah ada itu memang terlihat sangat hebat juga. Namun, persyaratan Kementerian Pertahanan membuatnya lebih spesifik. Lebih kompleks, dengan sekitar 1.200 persyaratan untuk tiap 6 jenis kendaraan. Dan tiap tambahan meningkatkan berat, kompleksitas, kompromi, serta risiko integrasi. Anda menjadikan satu platform sebagai kendaraan pengintai, yang lain sebagai kendaraan tempur elit, dan lainnya sebagai pusat digital, dan seterusnya. Cepat atau lambat, di ZAR, kenyataan akan kesal dan meminta Anda memilih 2 saja, persis seperti yang dilakukan untuk Ajax. Angkatan Darat dan General Dynamics. Mereka mencoba mengambil semua hidangan di prasmanan dan menyeimbangkan piring yang penuh. Tapi akhirnya malah jatuh tersungkur ke makanan mereka sendiri saat kembali ke meja. Bagaimana Kementerian Pertahanan membiarkan ini terjadi? Kesalahan pengadaan tingkat nuklir oleh MOD sangat sering terjadi, layaknya pasang surut air laut. Beberapa kegagalan terburuknya adalah 2 kapal induk super tanpa kelengkapan udara penuh, meski kapal utama sudah diluncurkan sejak 2014. Sistem pembawa beban Virtus memakai velcro ultra senyap di kantong amunisi. Sabuknya pas di badan, namun sangat tidak nyaman bagi prajurit. Dan gespernya juga rapuh serta sulit dikunci. Senapan L85A1 dibuat dengan dana terbatas oleh pekerja yang akan dipecat setelah kontrak selesai. Senapan ini dijuluki pegawai negeri karena sering gagal berfungsi dan tidak bisa ditembakkan. Cukup lucu. Berbicara tentang hal yang diingat prajurit pensiunan, kita perlu membahas kombinasi awal Osprey Freight Carrier dan helm Mark 6. Sulit melihat jelas saat berbaring dan mengintai. Kementerian Pertahanan sudah biasa dengan kesalahan pengadaan, tapi tak ada 2 kesalahan yang sama persis. Tidak, para petinggi itu senang sekali terus menemukan cara-cara baru dan menarik untuk memberikan perlengkapan yang benar-benar buruk kepada para pria dan wanita pemberani di bawah tanggung jawab mereka. Walau Ajax punya banyak pesaing, kisahnya tetap unik. Tentu saja, mudah menyalahkan kontraktor utama atas kegagalan Ajax dan menganggap masalah selesai. General Dynamics yang membangunnya, jadi General Dynamics pasti penjahatnya. Selesai, tutup cerita. Tapi tidak sesederhana itu. Karena bahkan jika kamu menganggap kontraktornya melakukan segalanya dengan sempurna, yang jelas-jelas tidak mereka lakukan, mari kita perjelas. Kementerian Pertahanan seperti yang sudah kita lihat jelas juga terlibat di dalamnya. Tapi masalahnya jauh lebih luas dari yang sudah kita bahas, seperti pengembangan bersamaan, desain yang berlebihan, dan sejenisnya. Semua itu hanyalah gejala dari penyakit utama yang menimpa Ajax. Manajemen sangat buruk untuk semua program. Pada dasarnya, Nao adalah sumber informasi terpercaya mengenai Ajax. Kebijakan rotasi militer membuat Ajax memiliki 5 penanggung jawab senior sejak November 2011, ditambah beberapa direktur program dan manajer proyek. Itu bukan sudut pandang baru, artinya tak ada yang benar-benar memegang kendali dan situasinya makin memburuk. Karena, seperti yang kembali ditemukan oleh Nao pada awal pengembangan Ajax, posisi penanggung jawab senior bahkan bukanlah posisi penuh waktu. Perwira senior diharapkan membimbing pengembangan kendaraan tempur lapis baja mutakhir sambil menyeimbangkan tugas lain. Itu memang yang Anda inginkan, bukan? 25 miliar pound uang pajak dipertaruhkan. Jadi kita hanya menempatkan 1 perwira untuk mengelola masalah ini paruh waktu. Untungnya, posisi itu jadi penuh waktu pada April 2021 yang sama sekali tidak terlambat. Benar teman-teman?
Pengaturan tata kelola senior membuat tanggung jawab tidak jelas sehingga tak ada yang benar-benar bertanggung jawab meski sudah bekerja penuh waktu sejak 2016. NAO menyatakan proyek Ajax kutip tidak memiliki otoritas dan kendali tunggal. Tutup kutip, dan Dewan Program yang dipimpin penanggung jawab senior hanya dianggap sebagai forum berbagi dan pembaruan informasi. Tutup kutip. Dokumen Dewan sangat sederhana, notulen singkat, bahkan ada jeda 5 bulan pada 2018, di mana Dewan sama sekali tidak bertemu. Mereka hanya menangani 5 miliar pound di sini, jadi mengapa harus dianggap serius? Kamu paham maksudnya? Ajax mengalami pembengkakan desain, masalah kebisingan parah, dan masih menanggung akibat konkurensi. Namun semua itu berasal dari satu akar, yaitu manajemen yang buruk. Dan sebenarnya ini adalah berkah yang melegakan. Harga Ajax sudah tetap, tidak seperti harga proyek jalan di daerahmu, di mana kontraktornya bilang ke Dewan bahwa dia bisa mengerjakannya dengan harga murah hanya untuk mendapatkan kontraknya. Dan kemudian ketika pesaingnya sudah tersingkir, dia berbalik dan mengumumkan bahwa jalur baru itu sebenarnya akan menelan biaya 1 triliun pound. Dengan memanfaatkan klausul penyesuaian harga dan eskalasi kontrak, tentara akhirnya memperoleh 589 unit dengan harga awal. Lebih jauh lagi, Kementerian Pertahanan tampaknya memang mengambil sebagian tanggung jawab atas kekacauan ini. Tinjauan mereka tentang kebisingan dan getaran tidak menutupi cedera akibat Ajax atau mengabaikan tanggung jawab mereka dalam hal itu. Dengan terang-terangan menyatakan bahwa, kutip, secara taktis tentara diharapkan bisa dan seharusnya menahan, tutup kutip, masalah seperti ini. Dalam sistem akuisisi, keselamatan tidak diprioritaskan seperti biaya, jadwal, dan kemampuan. Saya yakin inilah yang sebenarnya ingin didengar para tentara. Dan dokumen yang sama juga tidak mencoba mencari-cari alasan atas fakta bahwa ketika unit percobaan menyampaikan kekhawatiran mereka tentang keselamatan Ajax, yang memang mereka lakukan, kekhawatiran mereka pada dasarnya tidak pernah sampai ke pihak yang bertanggung jawab atas risiko tersebut. Itulah mengapa Ajax terus melaju ke banyak uji coba yang gagal dan uji coba jalan umum seperti itu. Apakah pengakuan-pengakuan itu akan benar-benar menghasilkan sesuatu setelah semuanya selesai? Tentu saja. Adalah pertanyaan lain yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Ngomong-ngomong soal itu, mari kita simpulkan. Jadi, apa yang akan terjadi dengan Ajax? Ya, seperti yang baru saja kita katakan, pada akhirnya Ajax akan benar-benar mulai beroperasi. Tentang itu, kami cukup yakin karena kontraknya sudah dibayar. Sangat tidak mungkin pemerintah yang sering mengeluh kekurangan uang akan membuang mesin senilai 5 miliar pound. Pertanyaannya, kapan Ajax akan datang dan apakah akan jadi tumpukan rongsokan lucu atau benar-benar dibereskan? Terus terang, kami tidak tahu. Uji coba peningkatan keandalan yang dilakukan tentara saat mencoba mencari cara agar kendaraan yang mengecewakan bisa dioperasikan terus berlanjut di Camp Bovington. Saat uji coba 12 Desember 2025, seorang tentara melaporkan gejala getaran. Kendaraan itu langsung ditarik dari uji coba, lalu semua uji coba dihentikan oleh para menteri pada tanggal 18. Sambil masalah diselidiki diam-diam, mereka menginspeksi 45 poin pada 23 kendaraan terkait Titan Storm. 13 kendaraan sudah menjalani inspeksi lanjutan, 10 sisanya akan menyusul. Hasilnya seharusnya dilaporkan ke para menteri di tahun baru, tapi kini sudah akhir Februari dan inspeksi yang berjalan menjadi persimpangan jalan. Mereka akan menemukan penyebab yang bisa diperbaiki dan program ini akan kembali tertatih-tatih ke uji coba atau tidak dan masa depan Ajax menjadi makin rumit. Walau begitu, terima kasih sudah menonton.